Masyarakat Bugis adalah masyarakat yang telah lama mendiami wilayah Sulawesi Selatan. Mereka telah hidup selama beberapa generasi ke belakang, mulai dari zaman kerajaan, penjajahan, hingga zaman kemerdekaan sampai saat ini. Dengan panjangnya sejarah peradaban suku Bugis ini, maka tentu lahirlah banyak kebudayaan dan adat istiadat yang membersamai masyarakat Bugis dalam mengarungi kehidupannya. Tak sedikit pula kita mendapat petuah hingga pelajaran yang sangat berharga dalam kisah panjang suku Bugis ini. Pelajaran ini diwariskan dari generasi satu ke generasi yang lain, turun-temurun, yang kemudian menjadikannya sebagai ciri khas dari suku Bugis itu sendiri. Salah satunya adalah sebuah filosofi yang bernama Getteng, Lempu, dan Ada Tongeng. Falsafah inilah yang kemudian menjadi sikap batin yang paling mendasar yang dimiliki oleh orang-orang Bugis. Lantas, apa makna dari Getteng, Lempu, dan Ada Tongeng ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Getteng. Getteng dapat diartikan sebagai sesuatu yang tegas dan konsisten, merujuk pada perbuatan atau tindakan yang tidak samar-samar atau bimbang. Dalam hal ini, perbuatan tersebut hendaklah disertai dengan sikap yang berani dan penuh percaya diri, serta mampu mengungkapkan mana yang benar dan mana yang salah. Berani mengemukakan apa yang dia inginkan dan apa yang dia tidak inginkan. Jika ada yang salah, maka dia berkata salah. Jika benar, maka dia katakan itu benar, tanpa memandang kondisi atau kepada siapa dia berucap. Getteng adalah sikap yang tegas dan tidak pandang bulu dalam menegakkan apa yang diyakininya. Tak peduli, meskipun itu adalah keluarga sekalipun. Jika mereka berbuat salah, maka katakanlah salah. Dan jika mereka benar, maka katakanlah benar. Sebuah sikap yang dapat diibaratkan sebagai garis lurus yang tidak mampu dibengkokkan oleh apapun. Sikap konsisten dan pemberani, tegas dan penuh percaya diri. Meski demikian, terkadang banyak yang salah kaprah. Dikiranya bahwa Getteng itu 11-12 dengan sikap galak, kasar, dan pemarah. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Terkadang ada orang yang galak, kasar, dan pemarah, namun dia sama sekali tidak tegas. Getteng di sini lebih kepada sikap yang jujur dan tidak suka berbelit-belit, straight to the point, dan bertanggung jawab dengan ucapannya. Dan tidak semua orang yang memiliki sikap Getteng adalah orang yang pemarah. Kadang juga ada orang yang lemah lembut, tapi dia tetap teguh pada pendiriannya, tetap pada sikap Gettengnya. Karena Getteng adalah sikap yang teguh pada pendiriannya, tabah dan tahan terhadap godaan. Maka tak heran apabila Getteng ini sangat identik dengan sikap adil dan bijaksana. Secara garis besar, ciri-ciri orang yang memiliki sikap Getteng adalah sebagai berikut. Mempunyai pendirian yang kuat, bersifat jujur dan tidak pelin-pelan, membenarkan apa yang benar dan menyalahkan apa yang salah, bertanggung jawab dengan perkataan dan perbuatannya, tidak bertindak arogan ataupun egois, tidak goyah apabila dibenci orang lain atas keputusannya, dan bagian G, tahan terhadap semua godaan. Nomor 2, lempu. Lempu adalah sikap yang berterus terang apa adanya. Sikap ini erat dikaitkan dengan perilaku jujur sehingga lawan kata lempu sendiri adalah bele atau pabeleng atau kabele-bele, yang artinya berbohong. Lempu sendiri adalah sikap yang mewajibkan seseorang untuk menyampaikan suatu hal apa adanya, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangi, menyampaikan apa yang memang benar-benar sesuai dengan realitanya. Sikap lempu adalah sikap yang tidak bisa dimiliki begitu saja. Harus ada pembiasaan dan keikhlasan di dalam hati untuk mampu memiliki sikap lempu ini. Sikap lempu adalah sikap yang keluar dari hati nurani seseorang dan bukan hasil dari pemikiran yang melibatkan hawa nafsu, melainkan hasil dari proses perenungan hati atau biasa juga disebut dengan istilah inin nawa. Adapun ciri-ciri orang yang bersikap lempu ini adalah jujur pastinya, baik dari niat, perkataan maupun perbuatannya. Kemudian menepati janji, dan kemudian amanah dalam artian
menjalankan apa yang dipercayakan padanya, serta menyampaikan apa yang disampaikan padanya secara jelas tanpa adanya ditambah-tambah atau dikurang-kurangi. Nomor 3. Ada tongeng. Ada tongeng dapat diartikan sebagai berkata yang benar. Sebenarnya agak mirip dengan sikap lempu ini, namun ada tongeng sendiri lebih berfokus kepada masalah ucapan atau perkataan. Ada tongeng adalah sikap yang menyampaikan suatu kebenaran tanpa adanya rekayasa di balik itu semua. Ada tongeng ini sangat penting peranannya karena seseorang tidak mungkin berperilaku jujur apabila omongannya sendiri tidaklah jujur. Seseorang yang jago berbohong biasanya akan sering berbuat bohong pula. Maka dari itu, perkataan ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk dijaga. Adapun ciri-ciri orang yang bersikap ada tongeng adalah sebagai berikut. Memiliki niat yang baik. Apa yang diucapkannya adalah hasil dari renungan hatinya. Mengungkapkan kebenaran, menyampaikan kebenaran dan tidak berandai-andai. Mudah dipercaya orang lain. Juga berperilaku jujur sesuai dengan perkataannya. Sirip Napace ini adalah salah satu nilai budaya yang berasal dari suku Bugis dan Makassar. Meski begitu, ungkapan Sirip Napace ini sendiri juga akrab pada suku-suku lain yang ada di Sulawesi Selatan, seperti Mandar dan Toraja. Istilah Sirip Napace ini sejak dulu telah menjadi suatu hukum, falsafah, dan prinsip hidup bagi suku Bugis, Makassar, dan umumnya masyarakat di Sulawesi Selatan itu sendiri. Kata siri apabila diartikan ke dalam bahasa Makassar maupun Bugis berarti rasa malu, sedangkan pace dapat diartikan sebagai tidak tega, kasihan, atau rasa iba. Secara garis besar, sirip Napace itu dapat diartikan sebagai rasa malu dan juga rasa kasihan. Malu di sini merujuk pada tidak melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik keluarga, suku, maupun diri sendiri. Serta kata pace atau kasihan ini merujuk pada tindakan saling tolong-menolong dan juga kesetiakawanan. Sirip Napace ini telah mengajarkan suku Bugis dan Makassar tentang moralitas, tentang setiap manusia yang harus selalu menjaga serta mempertahankan kehormatannya. Nah, tahukah kalian kalau istilah sirip Napace ini sendiri dibagi lagi ke dalam 4 buah kategori? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sirip ripakasiri. Sirip ripakasiri ini berhubungan dengan harga diri seseorang ataupun keluarganya. Sirip jenis ini adalah sirip yang pantang untuk dilanggar bahkan meski harus mempertaruhkan nyawa sekalipun. Sebagai contoh, pada zaman dulu, apabila ada seorang anggota keluarga yang membawa lari gadis lain alias kawin lari, maka si laki-laki maupun si perempuan tersebut dianggap telah menjatuhkan harkat dan martabat keluarganya. Maka tak heran apabila mereka akan diburu sampai dapat dan bahkan kalau perlu akan diakhiri hidupnya oleh pihak keluarga. Dikarenakan perbuatan kawin lari itu adalah tindakan yang sudah mencoreng nama baik keluarganya. Contoh lain adalah apabila terjadi tindakan kekerasan, maka jangan heran apabila masyarakat Bugis maupun Makassar akan membawa masalah tersebut kepada teman-teman atau bahkan kepada keluarganya. Tak jarang baku hantam pun terjadi antara mereka. Di satu sisi, pihak keluarga yang anggota keluarganya dipukul tidak terima dengan perlakuan tersebut. Dan di sisi lain, hal yang sama juga berlaku untuk keluarga lawannya. Lalu, apabila ada anggota keluarga yang sampai meregang nyawa karena hal ini, maka dia dianggap syahid, atau kalau dalam istilahnya disebut dengan materi santangi atau materi golai. Artinya, kepergiannya diibaratkan sebagai kepergian yang terbalut santan dan gula, dan itulah sosok kesatria sejati. Jadi, dia wafat dengan terhormat. Yang kedua, ada sirip mapakasiri-siri. Masyarakat Bugis dan Makassar adalah masyarakat yang dikenal gemar akan merantau, maka sirip kedua ini berkaitan langsung dengan hal tersebut. Sirip ini berfokus pada sifat pantang menyerah dalam mengejar impian. Walau harus menderita di perantauan, walau harus serba kekurangan di kampung orang, namun suku Bugis dan Makassar sendiri pantang dalam menyerah.
karena menyerah bagi mereka hanya akan menimbulkan rasa malu dan mencoreng nama baik keluarga. Olehnya itu, sekuat apapun rintangan yang mereka hadapi, mereka akan tetap maju walaupun harus menderita. Taku junga bangun turu, naku gunciri, gulingku kuale, anggangi talanga na toalia. Yang artinya, begitu mata terbuka, arahkan kemudi, tetapkan tujuan kemana kaki akan melangkah, dan pasang tekad. Ada pula istilah lain orang Makassar, yakni lebih baik tenggelam daripada balik haluan. Maksudnya, lebih baik menderita di perantauan daripada harus pulang tanpa membawa kesuksesan. Prinsip hidup ini juga bisa mencegah orang Bugis dan Makassar dalam berbuat hal-hal yang tercela di kampung orang, sehingga rasa disiplin dan sifat rajin akan terus tertanam dalam dirinya. Meski demikian, siri ini juga dapat bermakna sebagai saling tolong-menolong antar anggota keluarga demi menjaga harga diri keluarganya. Jadi, semisalnya ada salah satu anggota keluarga yang kesulitan, maka dia akan dibantu sama anggota keluarganya yang lain. Tentu saja dikarenakan harga diri tinggi yang dimiliki oleh keluarga tersebut, jadi mereka saling tolong-menolong satu sama lain. Yang ketiga, ada siri tapela siri atau siri tendeng siri. Siri yang satu ini berhubungan dengan menepati janji. Jadi semisalnya ada seseorang yang meminjam uang ke orang lain, maka tanpa harus ditagih sekalipun, orang tersebut akan langsung melunasi utangnya. Dan apabila dia tidak mampu menepati janjinya, maka itu artinya dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Dan yang keempat adalah siri mate siri. Siri ini berkaitan dengan keimanan seseorang. Artinya, apabila ada seseorang yang tidak beriman dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, maka dia dianggap sebagai bangkai hidup. Dia dianggap sangatlah hina dan tercela. Bangkai hidup artinya dia memiliki jasad namun tidak memiliki apa-apa di balik jasadnya. Jiwanya kosong. Siri ini juga mencakup sifat tercela seperti korupsi, kolusi, nepotisme, mafia anggaran, jual beli utusan, dan masih banyak lagi.